Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam budi luhur. Kita masuk pada pertemuan kelima mata kuliah perancangan basis data. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas studi kasus 2, ya. Di sini ada 2 form, yaitu form permintaan ATK sama bukti serah ATK. Nah, di form permintaan ATK ini ada beberapa atribut, ya. Ada nomor FPB. FPB ini adalah form permintaan barang kepanjangannya. Kemudian ada tanggal FPB, ada nama unit, keperluan, tanggal pakai. Kemudian di bawahnya juga ada tabel barang. Kemudian di form bukti serah ATK, di sini ada atribut juga, ya. Ada nomor BSB. BSB ini adalah bukti serah barang. Kemudian ada tanggal BSB, ada nama unit, kemudian di bawahnya ada tabel barang dengan field ini hampir sama, ya, field yang di sebelah kiri sama kanan tabel barangnya. Ada nama barang, satuan, yang di sebelah kiri bedanya ada jumlah peminta, kalau di sebelah kanan adalah jumlah serah. Nah, di sini ada asumsi, ya, setiap unit dapat membuat lebih dari satu form permintaan barang. Satu form permintaan barang punya lebih dari satu bukti penyerahan barang. Karena dapat dimungkinkan jumlah yang diminta dapat tidak sama dengan jumlah yang diserahkan. Nah, langkah pertama, kalau kita dapat studi kasus form seperti ini, ya, kita akan melakukan analisa dokumen, ya. Jadi kita akan menganalisa dokumen. Kita akan menganalisa dokumen ya, analisis dokumen 1. Dokumen 1 tadi yaitu dokumen 1 form permintaan ATK. Di dalam form permintaan ATK tadi, di sini, ya. Nah, tadi udah saya sebutkan ada beberapa atribut. Nah, kita masukkan di sini atributnya. Ada atribut no FPB, ada tanggal FPB, kemudian ada nama unit, kemudian ada keperluan, kemudian ada tanggal pakai, ada nama barang, NMBRG, ya. Kemudian ada satuan. Untuk atributnya boleh kita singkat, ya, untuk kita membuat ke IRD-nya. Nah, kemudian jumlah minta, ini saya kasih warna merah. Oke. Nah, selanjutnya dari atribut ini kan didapat dari ini, ya, yang didapat dari form ini. Nah, sudah kita analisa seperti ini, ya. Setelah kita analisa, kita akan masukkan ke dalam entitasnya. Jadi dari field ini atau atribut ini, ya, dari form yang kita dapat, kita masukkan atau kita kelompokkan ke dalam entitasnya masing-masing. Nah, di sini ada nomor FPB, ada tanggal FPB. Form permintaan barang, ya, FPB, berarti ada yang namanya entitas
FPB, ya, entitas form permintaan barang. Di sini entitas FPB. Di dalamnya ada atribut no FPB ya, yang ini ya. Kita copy saja. No FPB, PGL FPB. Kemudian ada nama unit. Nama unit ini bukan punya FPB ya, jadi nggak kita masukkan. Kemudian di bawahnya ada keperluan sama tanggal pakai. Nah, keperluan sama tanggal pakai ini milik FPB ya, jadi kita copy juga. Kemudian untuk nama barang, satuan sama jumlah minta bukan punya FPB. Jadi atributnya cuma ada 4 ini. Nah, selanjutnya entitas berikutnya. Yang kedua, di sini karena ada nama unit ya, berarti ada entitas unit. Ada entitas unit. Di dalam entitas unit ya, ini ada atribut nama unit. Oke, saya copy nama unit. Nah, karena setiap entitas harus memiliki primary key ya, kode unique, maka di sini nama unit nggak bisa menjadi primary key. Maka kita harus menambahkan satu atribut yang menjadi primary key. Maka kita akan menambah, biasanya primary key itu kode, ID, nomor. Nah, kita tambahkan kode unit ya, KD unit. Maka dia sudah jadi sebuah entitas karena sudah memiliki primary key. Selanjutnya ya, entitas berikutnya yang ketiga. Yang ketiga setelah nama unit ya, di bawah sini ada nama barang sama satuan. Nah, nama barang dan satuan ini milik entitas barang, berarti ya, ini ada namanya entitas barang. Di dalam entitas barang, atributnya ada nama barang sama satuan. Oke, saya copy. Nah, ini kasusnya sama seperti entitas unit tadi. Di entitas barang, ini atributnya belum ada primary key. Nama barang dan satuan tidak bisa menjadi primary key. Berarti kita harus menambahkan atribut kode barang. Nah, tambahkan KD barang, maka dia sudah menjadi entitas barang. Selanjutnya, di sini ada atribut jumlah minta. Jumlah minta tidak bisa masuk ke entitas barang. Kenapa? Karena jumlah minta di sini ya, ini adalah menghubungkan entitas FPB dengan entitas barang. Nah, nanti akan digunakannya. Untuk analisa di sini ya, untuk di tabel entitasnya belum dimasukkan. Jadi jumlah minta ini dipisah. Ya. Itulah kenapa saya tidak kasih warna merah di awal. Jumlah mintanya sendiri. Ini hasil entitas dari analisis dokumen pertama. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dokumen yang kedua. Ini saya copy ya. Untuk dokumen yang kedua ya, kita akan menganalisis dokumen yang kedua. Di sini tadi ya, ada atribut nomor BSB. BSB ini adalah bukti serah barang. Ada tanggal BSB sama nama unit.
Nah, berarti nomor BSB sama tanggal BSB itu merupakan entitas BSB, ya. Berarti di sini dokumen 2 bukti serah ATK. Di sini ada no BSB, kemudian ada PGL BSB, tanggal BSB-nya. Nah, selain ini ada apa lagi? Ada nama unit. Nama unit sudah ada di form permintaan ATK. Nah, jadi kalau kita analisis ya dokumen yang bersamaan, ya. Jadi kalau ada atribut yang sama, ya, nggak perlu kita buat ulang, nggak perlu kita masukkan ke entitas yang baru, ya, karena sudah ada entitasnya. Karena di dokumen 1 sudah ada nama unit ini, entitasnya yaitu entitas unit. Berarti di dokumen kedua atributnya nggak kita analisis lagi. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada nama barang sama satuan. Nah, sama nama barang dan satuan ini sudah ada di dokumen permintaan ATK. Sama. Kalau sama, nggak perlu dibuat lagi. Berarti sudah ada entitas barang di sini, ya, di dokumen pertama. Jadi di dokumen kedua tidak perlu lagi barangnya. Nah, di barang itu bedanya, ya, di bukti serah ATK ada jumlah serah. Kalau di form permintaan ATK itu jumlah minta. Ini atributnya berbeda. Berarti harus diambil atribut jumlah serahnya. Jadi di dokumen 2 ada jumlah serah. Nah, serah. Ini saya hitamkan warnanya, ya. Sama seperti tadi jumlah minta. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 atribut, ya, nomor BSB, TGL, BSB. Berarti ini masuk entitas BSB. Entitas bukti serah barang. BSB. Di sini ada no BSB sama TGL BSB. Saya kopikan. Untuk entitas yang lain ini saya hapus ya. Kemudian ada jumlah serah. Jumlah serah ini nggak masuk entitas BSB. Kenapa? Dia sama seperti jumlah minta tadi. Karena jumlah serah di sini dia menghubungkan entitas BSB dengan entitas barang. Jadi nanti digunakan atribut jumlah serahnya. Dia belum masuk ke entitas yang kita analisis di awal. Nah, langkah pertama kita sudah selesai menganalisis dokumen. Ya, dokumen pertama sudah selesai kita analisis, ada 3 entitas. Kemudian untuk dokumen kedua ada 1 entitas. Jadi total entitas kita ada 4 entitas dari 2 form studi kasus. Selanjutnya, setelah kita menganalisis dokumennya, kita sudah mendapat atributnya, atribut dan entitasnya, maka kita akan membuat yang namanya IRD. Nah, pertama untuk membuat IRD, ya, saya new slide. Untuk membuat IRD pertama, kita akan menggambarkan, ya, membuat entitas sama relasinya terlebih dahulu, sama garisnya. Ini saya gambarkan. Tadi ada, kita lihat di sini ada entitas FPB, unit, barang, dan BSB. Nah, berarti ada 4 entitas yang kita gambarkan. Ada entitas unit, kemudian ini saya copy entitasnya ya, tinggal diganti namanya.
Kemudian ada entitas FPB. Kemudian ada entitas barang. Kemudian ada entitas BSB. Entitas yang kita gambarkan ini didapat dari analisis dokumen tadi, ya. Dari hasil analisis dokumen kita sudah dapat entitas, kita gambarkan entitasnya. Selanjutnya, untuk menghubungkan satu entitas dengan entitas yang lain, harus kita tambahkan relasi. Jadi kita akan buat relasi. Saya gambarkan relasinya. Relasi bentuknya belakang tepat ya. Kalau entitas bentuknya persegi panjang. Relasinya, untuk relasi ya, untuk relasi ini kita tentukan sendiri. Yang penting dia sesuai logikanya, nyambung ya. Kalau entitas dia berupa kata benda, ya entitas ini unit, FPB, BSB, barang. Kalau relasi berupa kata kerja. Nah, misalnya unit sama FPB, berarti unit buat FPB. Kita kasih nama relasinya buat. Kemudian selanjutnya ada FPB dan barang, ya. Sebelum itu, ini saya tarik garis dulu ya. Berarti ini sudah kita hubungkan entitas dan relasinya. Ini saya pilih yang tebal garisnya ya. Ini saya hubungkan. Oke, selanjutnya FPB dan barang. Berarti di form permintaan barang, ya ada barang. Berarti form permintaan barang isi barang. Nah, relasinya berarti namanya isi. Nama relasinya isi. Saya tarik garis lagi. Saya tarik garis. Seperti ini ya. Selanjutnya, ada barang, ada BSB. Nah, kemudian BSB ini ya sama FPB ini berhubungan ya. Form permintaan barang berhubungan dengan bukti serah barang. Nah, ini kita tambahkan relasi. Di sini untuk menghubungkannya kita tambahkan relasi namanya punya ya. Jadi form permintaan barang punya bukti serah barang. Namanya punya. Kita tarik garis lagi untuk menghubungkannya. Tarik garis ya, seperti ini. Nah,
Selanjutnya, ya, untuk BSB dan barang ini, untuk bukti serah barang dan barang, apakah dia ada relasi? Karena di kasus kita ini ada asumsi bahwa di sini, ya, satu form permintaan barang punya lebih dari satu bukti penyerahan barang. Karena dapat dimungkinkan jumlah yang diminta dapat tidak sama dengan jumlah yang diserahkan. Karena ada asumsi ini, ya, jumlah yang diminta di form permintaan barang, ya, dapat tidak sama dengan jumlah yang diserahkan di bukti serah barang. Berarti harus kita hubungkan, ya, harus kita hubungkan entitas BSB dengan barang, karena bisa saja jumlah barang yang diminta sama jumlah barang yang diserahkan itu berbeda. Kalau sama, ini tidak perlu kita tambahkan relasi. Karena dia bisa berbeda, jadi kita harus tambahkan relasi untuk menghubungkannya lagi. Nah, berarti kita tambahkan relasi di sini. Saya tarik garis. Saya tarik garis lagi dari barang ke punya, dari punya ke BSB. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi, ya, untuk entitas sama relasinya sudah dihubungkan. Langkah berikutnya setelah ini, ya, kita menentukan, kita akan menentukan atributnya dulu, atribut untuk entitas dulu terlebih dahulu, ya, karena tadi kan sudah ada atribut yang kita dapat dari analisis dokumennya di sini. Nah, di analisis dokumen tadi kita sudah dapat nama-nama atribut, ya, sesuai dengan entitasnya. Berarti untuk entitas unit ada atribut kode unit dan nama unit. Oke, saya copy saja dari slide yang tadi. Oke, berarti di entitas unit, ya, ada atribut tadi sini, ya. Nah, untuk peletakan atribut pada entitas itu bebas, boleh taruh di atas entitas, di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di bawah. Tetapi tidak, kalau bisa ini tidak menutupi garis yang menghubungkan entitas dengan relasi, ya. Jangan sampai menutupi garisnya. Jadi usahakan di area yang tidak ada garis seperti itu. Nah, di sini ada unit, nama unit. Jangan lupa kalau di IRD, ya, untuk atribut setiap entitas, kalau dia atributnya primary key, ya, berarti harus dikasih garis bawah. Kasih garis bawah, ya, di underline. Ini saya kasih warna hitam. Nah, kemudian di entitas berikutnya, untuk entitas FPB. FPB ini ada atribut nomor FPB, tanggal FPB, keperluan, sama tanggal pakai. Ini saya copy. Ini saya copy. Ya. Nah, di sini, ya, di nomor FPB ini ada tanggal FPB, keperluan, tanggal pakai. Di sini yang merupakan primary key-nya adalah nomor FPB. Berarti nomor FPB-nya di garis bawahi, ya, karena dia primary key. Nah, ini saya kasih warna hitam. Selanjutnya kita ke entitas barang. Di entitas barang itu ada atribut kode barang, nama barang, sama satuan. Saya copy. Saya pastekan di entitas barangnya. Sama untuk entitas barang, di sini atribut yang menjadi primary key adalah kode barang. Berarti kode barangnya kita kasih garis bawah atau kita underline.
Ini saya kasih warna hitam. Oke, selanjutnya ada entitas BSB. Kita lihat untuk entitas BSB, di sini ada atribut nomor BSB sama tanggal BSB. Saya copy, saya paste di entitas BSB. Entitas BSB ini primary key-nya adalah atributnya yaitu no BSB, nomor bukti serah barang. Maka kita garis bawahi. Kasih warna hitam. Semua entitas sudah saya masukkan atributnya. Nah, untuk atribut relasi nanti ya langkah berikutnya untuk memasukkan atribut pada relasinya. Setelah ini ya langkah berikutnya kita akan menentukan tingkat kardinalitas atau tingkat cardinality ya, hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, cara menentukan kardinalitas seperti ini. Ya. Jadi pertama dari ini ya, tabel dari entitas unit buat FPB. Nah, kita harus analisa dulu menentukan kardinalitasnya. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari angka 1. Jadi, satu unit di sini relasinya buat ya. Berarti satu unit bisa membuat banyak form permintaan barang ya, berarti M ini banyak, artinya banyak FPB. Selanjutnya kita balik, satu FPB, satu form permintaan barang bisa. Nah, kalau dibalik berarti kata kerja, jadi kata kerjanya yang pertama aktif ya, sekarang jadi kata kerjanya pasif, dibalik ya. Bisa dibuat satu form permintaan barang bisa dibuat satu unit. Kemudian setelah kita dapat seperti ini, yang di depan, angka yang di depan kita abaikan. Kita ambil angka yang di belakang. Berarti untuk unit dia 1, ya. Untuk FPB dia many. Kita letakkan. Ini saya letakkan, ya. Untuk unit 1. Kemudian untuk FPB many. Jadi tingkat kardinalitasnya 1 to many. Kita sudah selesai satu ya. Satu hubungan dari kedua entitas. Setelah unit dan FPB, selanjutnya entitas FPB dan barang. Oke, sama caranya. Satu FPB, di sini relasinya isi. Satu FPB berisi. Satu FPB berisi satu atau banyak barang. Pasti banyak barang ya. Satu form permintaan barang berisi banyak barang. Berisi M barang. Kemudian kita balik, satu barang diisi
satu barang diisi satu atau banyak form permintaan barang? Pasti banyak, ya. Satu barang diisi banyak form permintaan barang. Satu barang diisi banyak FPB, ya. Nah, berarti di sini kita ambil many, ya. Berarti untuk FPB many kemudian untuk barang di sini many juga. Karena many to many di sini M to N, ya. M to N. Kita sudah selesai 2. Selanjutnya kita lihat kardinalitas untuk FPB dan BSB. Sama caranya seperti tadi, ya. Satu FPB. FPB ini adalah form permintaan barang. Satu FPB relasinya punya, mempunyai. Satu FPB mempunyai satu atau banyak BSB. Pasti banyak, ya. Satu form permintaan barang mempunyai banyak bukti serah barang. Mempunyai M BSB. Selanjutnya, satu BSB dipunyai, ya, dipunyai. Satu BSB dipunyai satu atau banyak FPB. Satu bukti serah barang dipunyai pasti satu form permintaan barang. Berarti satu FPB. Kita sudah dapat, ya, di sini BSB-nya many, FPB-nya one. Berarti kita letakkan di sini untuk FPB-nya one, ya. FPB-nya one. Di sini one. Kemudian untuk BSB-nya many. One to many. Selanjutnya kita lihat tingkat kardinalitas antara BSB dengan barang. Satu BSB relasinya punya. Ingat, ya, relasi tidak boleh sama. Relasi satu dengan yang lain tidak boleh sama. Ini ya, maaf, ini tadi harusnya serah, ya. Jadi BSB serah barang. Nah, berarti satu BSB relasinya serah, satu BSB menyerahkan. Satu bukti serah barang menyerahkan satu atau banyak barang. Pasti menyerahkan banyak barang. Many barang. Satu bukti serah barang menyerahkan banyak barang. Kemudian satu barang diserahkan satu atau banyak BSB. Pasti banyak BSB, ya. Satu barang diserahkan banyak bukti serah barang. Nah, di
Di sini kita sudah dapat ya. Untuk 3 kardinalitasnya berarti barang many ya. Kemudian BSB-nya juga many. Berarti BSB-nya many, barangnya juga many. Many to many berarti tingkat kardinalitasnya M to N. Kita sudah selesai untuk menganalisa ya tingkat kardinalitasnya. Nah, kita sudah dapat tingkat kardinalitasnya di sini ya. Selanjutnya, langkah berikutnya ya. Ini saya copy ya. Saya hapus. Saya hapus ya. Ini saya pisahkan slide-nya biar enak lihatnya. Ini cara menentukan kardinalitas. Dari analisa ini ya kita dapat menentukan kardinalitas. Selanjutnya di IRD kita tadi ya, karena kita sudah selesai menganalisa tingkat hubungan kardinalitasnya, selanjutnya kita akan meletakkan atribut pada relasi. Kita lihat, kalau seandainya dia one to many, ya unit buat FPB one to many, berarti setiap primary key pada setiap entitas akan menjadi atribut pada relasi buat. Ini saya copy. Ambil primary key dari entitas unit yaitu KD unit, kemudian entitas FPB, primary key-nya nomor FPB. Seperti ini ya, KD unit nomor FPB. Selanjutnya untuk FPB isi barang, itu tingkat kardinalitasnya many to many. Kalau tingkat kardinalitasnya many to many, kita ambil dari primary key dari kedua entitas ya. Kita ambil dulu nomor FPB, primary key pada entitas FPB, kemudian KD barang, primary key dari entitas barang. Karena many to many, kita harus menambahkan satu atribut tambahan. Ya, atribut tambahan yang tidak ada di atribut kedua entitas. Kita tadi di awal ada atribut yang belum kita masukkan, ya, FPB dan barang. Kita lihat lagi formnya. FPB ya dengan barang. Di sini ada atribut yang menghubungkan kedua entitas, yaitu jumlah minta. Jumlah minta kita belum dianalisis dokumennya, jumlah minta belum masuk entitas manapun. Nah, jumlah minta ini akan masuk entitas ini, isi ini. Jadi kalau many to many, relasi isi ini akan menjadi entitas isi. Maka di sini kita tambahkan atributnya jumlah minta. Jumlah minta yang di sini ya, saya copy. Tambahkan di entitas isi ini. Nah, jadi seperti ini, ada
atribut jumlah minta. Jadi isi ini sudah jadi entitas karena dia many to many. Sudah ditambah satu atribut penghubungnya, yaitu jumlah minta. Selanjutnya, ya, untuk BSB dan FPB, ya, untuk FPB dan BSB, FPB punya BSB. Nah, di sini tingkat kardinalitasnya one to many, berarti kedua primary key pada entitas FPB dan BSB menjadi atribut pada relasi punya. Saya copy nomor FPB. Nomor FPB, primary key dari entitas FPB, kemudian no BSB, primary key dari entitas BSB. Cukup dua atribut ini karena tingkat kardinalitasnya one to many. Jadi cukup kedua primary key pada kedua entitas yang menjadi atribut relasi punya. Seperti ini. Selanjutnya ada satu lagi, ya, entitas dan relasi BSB serah barang, ya. Ini tingkat kardinalitasnya many to many. Berarti kita tambahkan relasi serah ini akan menjadi entitas karena many to many tingkat kardinalitasnya. Berarti entitas serah ini atributnya mengambil primary key, atribut primary key pada entitas BSB. No BSB, kemudian atribut primary key KD barang pada entitas barang. Jadi atribut entitas serah. Karena many to many, kita harus menambahkan satu atribut tambahan yang belum ada di atribut entitas yang lain. Tadi di awal, ya, ada satu atribut yang belum kita masukkan ke entitas selain jumlah minta. Nah, di sini adalah entitas bukti serah barang dan entitas barang. Di analisis dokumen di awal, ya, di sini form bukti serah barang, di sini ada entitas BSB sama entitas barang atributnya. Ada atribut jumlah serah. Atribut jumlah serah ini menghubungkan entitas BSB dengan entitas barang. Itulah kenapa tadi waktu di dokumen kedua, analisis dokumennya, atribut jumlah serahnya tidak masuk entitas manapun dan tidak dibuat entitas baru. Karena disinilah digunakan atribut jumlah serah ini, ya, menjadi atribut pada saat relasi menjadi entitas. Seperti relasi serah ini menjadi entitas, relasi serah menjadi entitas serah. Saya copy dulu, ya. Jumlah serah menjadi atribut entitas serah. Seperti ini. Oke. Ini IRD-nya sudah selesai, ya. Seperti ini jadi IRD-nya, ya. Bisa dilihat. Ini hasilnya. Inilah yang dinamakan Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini saya tambahkan, ya. Entity Relationship Diagram dalam kurung IRD. Jadi IRD ini sudah selesai, ya. Kita buat
berdasarkan studi kasus 2 dokumen tadi. Jadi dari studi kasus 2 ada 2 form dokumen, yaitu form permintaan ATK atau form permintaan barang FPB dan form bukti serah ATK atau form bukti serah barang BSB. Kita mendapat, ya, waktu kita analisis dokumennya dapat banyak atribut, kemudian kita mendapat 4 entitas ya. Dari kedua dokumen kita mendapat 4 entitas. Kemudian kita susun ya. Kita analisis, kita rancang IRD-nya menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini hasilnya. Unit buat FPB, tingkat kardinalitasnya one to many. Kemudian FPB isi barang, tingkat kardinalitasnya many to many. Kemudian FPB punya BSB, tingkat kardinalitasnya one to many. Kemudian BSB serah barang, tingkat kardinalitasnya many to many. Oke, selanjutnya ada tugas. Tugasnya saya ketik terlebih dahulu. Tugasnya pertama, buat transformasi IRD ke LRS. Kedua, buat LRS 3 buat tabel. Tugas dikirimkan ke thread tugas kelas di Classroom, di Google Classroom. Paling lambat hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi tugasnya dari IRD yang sudah saya buatkan ini, sudah saya jelaskan. Tugas kalian pertama, buatlah transformasi IRD ke LRS. LRS itu adalah Logical Record Structure. Kemudian yang kedua, buat LRS-nya, Logical Record Structure. Ketiga, buat tabelnya. Dikirimkan ke thread tugas kelas di Google Classroom paling lambat hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 jam 23:59 WIB. Baiklah, sekian materi dan tugas yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kelima mata kuliah PBD malam ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam budi luhur.